Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Doa Bangsa TV. Doa Bangsa TV channelnya edukasi. Bersama saya Rahman Subakti di mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan belajar mengenal pemrograman berorientasi objek. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Pemrograman berorientasi objek, atau yang dalam bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming, yang disingkat OOP, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Ini adalah jenis pemrograman di mana programmer mendefinisikan tidak hanya tipe data dari sebuah struktur data, tetapi juga jenis operasi atau fungsi yang dapat diterapkan pada struktur data. Dengan cara ini, struktur data menjadi objek yang meliputi data dan fungsi. Selain itu, pemrogram dapat membuat hubungan antara satu benda dan lainnya. Sebagai contoh, objek dapat mewarisi karakteristik dari objek lain. Keunggulan dari pemrograman berorientasi objek ini, yakni yang pertama ada Improve Software Development Productivity. Sistem program dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul, di mana hanya objek saja yang terlibat. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks. Yang kedua, Improve Software Maintainability. Bagian dari software dapat dengan mudah di-maintenance atau dalam perawatannya jika ada perubahan meskipun dalam skala yang cukup besar. Yang ketiga, Faster Development. Metode ini didukung oleh banyak library objek sehingga mempercepat penyelesaian program dan juga proyek berikutnya. Yang keempat, Lower Cost of Development. Faster Development tentu akan mengurangi biaya pengembangan pembuatan program. Yang kelima, Higher Quality Software. Faster Development pun akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk proses verifikasi software. Sedangkan kelemahannya, yakni butuh waktu untuk terbiasa dengan OOP ini, dikarenakan programnya yang cukup sulit. Ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar, sehingga membuat runtime program lebih lambat, dan tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan OOP. Untuk bahasa pemrogramannya terdiri dari PHP, Java, Python, Ruby, C++, Delphi, C#, Net, dan Perl. Perbedaan Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek dengan Procedural Programming atau pemrograman terstruktur. Untuk pemrograman berorientasi objek, yang pertama, untuk menggabungkan fungsi dan data dalam kelas-kelas atau objek-objek. Kemudian yang kedua, memiliki ciri inheritance atau penurunan, encapsulation atau pengemasan, dan polymorphism atau perbedaan dan perilaku. Yang ketiga, struktur program ringkas. Cukup dengan membuat objek dan kelas, lalu bekerja berdasarkan objek dan kelas tersebut. Yang keempat, kode program sangat reusable. Objek dan kelas dapat digunakan berkali-kali, sehingga dapat menghemat space memori. Yang kelima, efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah besar, karena OOP terdiri dari kelas-kelas yang memisahkan setiap kode program menjadi kelompok-kelompok kecil, sesuai dengan fungsinya. Yang keenam, sulit di awal karena harus membuat kelas, namun selanjutnya akan terasa mudah dan cepat. Dan yang ketujuh terakhir, eksekusi lebih cepat karena dieksekusi bersamaan. Program hanya mengatur objek, properties, dan metodenya saja. Kemudian untuk pemrograman terstruktur atau procedural programming, yang pertama, memecah program dalam fungsi dan data. Kemudian, memiliki ciri sequence atau berurutan, selection atau pemilihan, dan repetition atau perulangan. Yang ketiga, struktur program rumit karena berupa urutan proses dan fungsi-fungsi. Yang keempat, reuse kode program kurang. Yang kelima, efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah kecil dan tidak cocok untuk menyelesaikan masalah yang rumit, karena nantinya akan kesulitan menemukan solusi permasalahan ketika terjadi error. Yang keenam, mudah di awal namun kompleks di proses selanjutnya. Dan yang terakhir 7, eksekusi lebih lambat karena setiap perintah dikerjakan berurutan. Tahukah kamu, mobil merupakan sebuah objek karena mobil memiliki
jenis, warna, dan kecepatan. Jenis, warna, dan kecepatan mobil merupakan state, yang artinya sifat-sifat yang dimiliki oleh mobil. Identity merupakan properti yang membedakan dari objek lain. Sedan merupakan identity dari jenis, biru merupakan identity dari warna, dan 0 merupakan identity dari kecepatan. Behavior adalah bagaimana objek beraksi dan bereaksi dalam hal perubahan properti dan penyampaian pesan. Dalam hal ini, get jenis, get warna, get kecepatan merupakan cara penyampaian pesan, sedangkan set kecepatan merupakan cara perubahan properti. Sebuah mobil sedan akan menuju ke mall. Di tempat parkir terdapat banyak mobil yang berjajar. Mobil-mobil ini bisa digeneralisasi menjadi kelas kendaraan. Kelas adalah kumpulan dari beberapa objek yang memiliki common structure, common behavior, dan common semantics. Kelas memiliki atribut, metode, constructor, dan destructor yang nantinya akan digunakan oleh objek atau kelas yang lain. Atribut adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh kelas. Metode dibagi menjadi dua, yaitu function dan prosedur. Function bisa disebut juga selector atau getter, sedangkan prosedur bisa juga disebut sebagai mutator atau setter. Constructor adalah metode spesial yang digunakan untuk membuat objek baru, sedangkan destructor adalah metode spesial yang digunakan untuk menghapus atau meniadakan suatu objek. Demikian video pembelajaran tentang pengenalan pemrograman berbasis objek. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap stay tune di Doa Bakti TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk update terus video-video terbaru Doa Bakti TV. Doa Bakti TV channelnya edukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.